Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahu yaqin. Walaqad qala azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, Islam, kesehatan, kesempatan, serta waktu luang, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Qawaid Nabawiyah, kaedah-kaedah Nabi yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Abdullah ibn Umar al-Muqbil hafizahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kaedah ke-18 yang beliau mengutipkan potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang dimana potongan tersebut beliau hafizahullah taala mengutipkan sabda Nabi, ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidak ada seorang pun diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas melebihi daripada kesabaran. Alias makna daripada potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa kesabaran adalah pemberian anugerah yang paling terbaik. Tidak ada yang bisa lebih daripada kesabaran itu sendiri. Disebutkan bahwasannya asal muasal hadis yang mulia ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan anna nasan minal ansar, bahwasannya ada kalangan Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikannya. Summa sa'alu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, Nabi berikan apa yang mereka minta.
hatta nafidha ma indahu, sampai habis apa yang di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai habis apa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum, sejatinya apa yang aku miliki, apa yang aku punyai dari setiap kebaikan, falan uddakhirahu ankum, maka aku tidak akan mungkin menyimpan kebaikan itu dari kalian semuanya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak apa yang diminta oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Beliau memberikan apa yang beliau miliki ketika itu memang diminta oleh mereka. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang beliau minta, justru yang tidak suka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang minta kepada Nabi, justru sahabatnya yang menghardiknya, mengingatkan orang tersebut. Karena Nabi tidak pernah menolak apapun terkait dengan bantuan berupa kebaikan, kemaslahatan bagi umatnya, bagi kaumnya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyikan, beliau simpan, tidak pernah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man yastafib yu'iffahullah, barang siapa yang bisa menjaga dirinya untuk tidak minta-minta kepada manusia, yu'iffahullah, maka Allah azza wa jalla akan senantiasa memberikan sifat iffah, menjaga diri dari hal yang mungkin bisa mendatangkan sebuah hal yang dia tercela di hadapan manusia. Wa man yastaghni yughnihullah, barang siapa yang dia itu merasa cukup apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan cukupkan dia. Dia merasa cukup apa yang Allah berikan, apa yang ada, maka Allah akan cukupkan itu semuanya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang belajar untuk bersabar, yusabbirhullah, maka sejatinya Allah akan berikan dia kesabaran. Jadi kesabaran itu butuh belajar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Wa innamal hilmu bitahallum, sejatinya sifat hilm, sifat mampu menahan emosi dan amarah, itu juga butuh belajar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ma utiya ahadun ata'an, dan tidaklah seorang itu diberikan sebuah pemberian, wa khairun, dan pemberian tersebut adalah lebih baik, wa awsa, dan lebih luas, minas sabri, dari yang namanya kesabaran dan persaudaraan. Jadi kesabaran adalah sebuah anugerah yang besar, pemberian yang besar, nikmat yang besar ketika itu Allah berikan kepada diri kita semuanya. Sehingga ada seorang imam dari kalangan madhab Syafi'i, beliau bernama Abu Ali Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq Asy-Syafi'i.
Beliau adalah seorang ulama yang senantiasa banyak memberikan kalimat-kalimat hikmah, perkataan-perkataan bijak, yang dimana beliau wafat di tahun 405 Hijriyah, yang dimana beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, faza as-sabiruna bi'izzid daraini li'annahum nalu minallahi ma'iyyatahu. Faza sabirun, orang-orang yang bersabar akan faza, akan sukses, akan menang, akan berjaya. Bi'izzid daraini, dengan kemuliaan dua rumah. Yang pertama adalah rumah di dunia, dan yang kedua adalah rumah di akhirat. Seorang yang bersabar, dia akan diberikan kemuliaan dua tempat, tempat di dunia dan juga tempat di akhirat. Kenapa mereka mendapatkan itu? Li'annahum nalu minallahi ma'iyyatahu. Karena mereka orang-orang yang bersabar mendapatkan, memperoleh dari Allah Azza wa Jal kebersamaannya. Jadi orang yang bersabar akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Azza wa Jal. Dan kebersamaan ini disebutkan para ulama kebersamaan yang khusus. Ya. Jadi bukan kebersamaan yang umum. Ya, ma'iyyatullah al-khassah. Dan kebersamaan Allah Azza wa Jal bersama orang-orang yang khusus, di antaranya orang-orang yang bersabar. Maka Allah Azza wa Jal akan menjaga dia. Maka Allah Azza wa Jal akan menolongnya. Maka Allah Azza wa Jal senantiasa berikan kemudahan baginya, ketika kebersamaan Allah adalah kebersamaan yang khusus. Kemudian disebutkan bahwasannya fa innallaha ma'as sabirin, sejatinya Allah Azza wa Jal bersama orang-orang yang sabar. Ya. Kebersamaan yang khusus bersama orang-orang yang sabar. Ini sebuah perkataan yang disampaikan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh hafizahullahu ta'ala, beliau ada Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kaidah yang mulia ini adalah kaidah yang menunjukkan tarbiyatun nafsi alal fadail, pendidikan jiwa untuk meraih sebuah kemuliaan, waddaf'i ghawailil makarih, dan juga kaidah ini adalah mendidik jiwa bagaimana menjauhi segala macam yang tercela. Kenapa? Karena sejatinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Tidak ada anugerah pemberian yang paling besar melebihi daripada kesabaran itu sendiri. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan kepada kita, sejatinya kehidupan dunia itu dipenuhi dengan yang namanya kelelahan, kecapean, dan juga dipenuhi dengan yang namanya kekeruhan di dalamnya. Itu kehidupan dunia. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, tubi'at ala kadarin wa anta turiduha safwan minal aqdari wal aqdari. Tubi'at ala kadar, dunia itu
tabiatnya adalah keruh, penuh dengan kekeruhan. Tidak ada namanya perkara dunia penuh dengan kesucian, tidak ada. Wa anta turiduha safwa, sedangkan engkau menginginkan dunia ini sesuatu yang suci. Minal akdari wal akdar, dari sebuah ketentuan-ketentuan yang Allah berikan dan dari kekeruhan-keruhan yang ada di dalamnya. Itu dunia tabiatnya adalah penuh dengan kekeruhan, bukan penuh dengan yang namanya kesucian di dalamnya. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyampaikan dalam surah Al-Balad, yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, sejatinya manusia itu diciptakan penuh dengan kelelahan, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kecapean di dalamnya. Sehingga tidak aneh ketika para ulama mengatakan ad-dunya daru ta'ab, dunia itu adalah tempat yang sangat melelahkan. Kemudian idzan, kata beliau hafizahullahu taala, kalau begitu kekuatan apa yang bisa memungkinkan kita bisa berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dunia, kelelahan-kelelahan di dalam kita berada di dunia, dan juga sebuah musibah di dalam waktu-waktu yang ada di dunia. Apa kekuatan tersebut? Ini beliau mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita. Kemudian sebelum beliau menyampaikan apa jawabannya, beliau hafizahullahu taala menukilkan sebuah perkataan, idastahakamat al-azamatu wa ta'aqqadat hibaluha wa taradafat ad-dawa'iq wa tala layluha fasabru wahdahu alladhi yushi'ul lil muslim an-nura al-asim min at-takhabbuti wal hidayah al-waqiyah min al-qanuti. Lihat di sini beliau menyebutkan ketika krisis itu sudah melanda dan menguasai manusia. Ketika krisis sudah mulai menguasai dan melanda di kalangan manusia, dan sudah menancapkan tali-talinya, dan juga yang namanya musibah saling datang silih berganti, nggak pernah selesai. Dan musibah-musibah tersebut sangat panjang sekali kejadiannya. Maka kata beliau, as-sabru wahdah, maka kesabaran itu satu-satunya. Sebagai apa? Alladhi yushi'u lil muslim nura al-asim, yang bisa menerangi seorang muslim dengan cahaya yang bisa menjaganya minat takhabbut, dari kegalauan. Orang ketika melihat semua yang ada, ternyata sesuatu yang dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan, tidak sesuai dengan rencana yang dia harapkan. Yang harusnya dia begini, ternyata hasilnya begini. Yang harusnya A, hasilnya B. Yang harusnya B, hasilnya C. Maka kesabaran ini di dalam menghadapi kehidupan ini, maka itu bisa menjadi sebuah penerang yang menjaga daripada kegalauan manusia. Wal hidayatul waqiyah, dan petunjuk yang bisa menjaga manusia minal qanut, dari sebuah keputusasaan.
Maka cuma kesabaran semata yang bisa menjaga itu semuanya. Sehingga kata beliau melanjutkan, inna sabra ilajun syar'i. Sejatinya kesabaran itu adalah terapi syariat untuk permasalahan yang ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang dibicarakan di sana dalam Al-Qur'anul Karim lebih dari 90 tempat kalimat sabar itu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi kata beliau hafizahullah ta'ala, wa minal muhsin, sesuatu yang paling menyedihkan kita semuanya, anna yadunnan ba'dun nas, ada sebagian manusia yang mengira, kata beliau hafizahullah ta'ala, anna wasiyata bis sabri indang dilaqil umur wasiyatun ajiz. Ada di kalangan manusia ketika kita berbicara masalah sabar, ketika kita menasihati manusia untuk sabar, ketika manusia tertimpa musibah, mereka mengatakan ini wasiat yang melemahkan. Ini wasiat yang melemahkan katanya. Orang tertimpa musibah kok disuruh sabar. Ini wasiat yang melemahkan, kata sebagian manusia. Sejatinya manusia yang mengatakan itu wasiat yang melemahkan, manusia tidak mengetahui hakikat daripada sabar itu sendiri. Sekarang kalau tidak sabar ngapain? Sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya sabar itu ada dua macam. Sabar ada dua macam. Sabar yang pertama adalah sabrun iqtirari, kesabaran yang bentuknya manusia tidak bisa menghindari daripada sebuah apa? Sebuah musibah. Dan itu manusia apa? Diminta untuk itu. Ya, tidak bisa dihindari. Contoh, orang terkena musibah, bisa nggak dia menghindari musibah tersebut? Tidak bisa. Orang ketika ditentukan takdirnya oleh Allah Azza wa Jalla, bisa nggak dia menghindari? Tidak bisa. Dan disebutkan takdir ketika terjadi, bukan ketika belum terjadi. Kemudian kesabaran yang kedua adalah as-sabrun ikhtiyari, sabar yang kita ini bisa milih. Contoh, ketika kita sholat, kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan sholat untuk keluarga kita? Kemudian disampaikan setelah itu apa? Wastabir 'alaiha, berlakulah sabar di dalam menegakkan sholat tersebut. Kenapa seperti itu? Ini pilihan. Kita mau nggak mengerjakan sholat? Ketika juga terkait dengan puasa, ini pilihan. Kita mau puasa apa tidak? Sehingga ketika dijelaskan dua sabar ini, sabar yang bentuknya ittirari, yang manusia tidak bisa menghindari, dan sabar yang bentuknya ikhtiari, yang bentuknya adalah manusia bisa memilih. Sehingga sabar itu, kata Imam Ibnu Qayyim, terbagi menjadi tiga macam. Yang tiga macam ini adalah ya, yang sudah terbagi dari dua macam tadi. Yang pertama as-sabru ala fi'li ta'ah, sabar di dalam mengerjakan ketaatan. Kemudian yang kedua as-sabru ala tarki al-ma'siyah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, dua ini masuk kepada sabrun ikhtiyari.
Kita bisa milih, kita mau melaksanakan ketaatan apa tidak, kan begitu. Kita milih. Kita mau sholat apa tidak, kita mau ngaji apa tidak, kita mau baca Al-Quran apa tidak. Pilihan itu kembali kepada kita. Begitu juga yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita tahu ini maksiat, mau nggak kita tinggalkan itu? Itu pilihan untuk kita. Ini baik, ini buruk, ini pilihan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru alal aqdar al-mu'limah. Sabar di dalam ketentuan-ketentuan takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Dan ini adalah sabrun idtirari, sabar yang kita tidak bisa menghindarinya. Sekarang ana tanya kepada antum, kira-kira dari dua sabar ini mana yang paling terbaik? Mana yang paling utama? Sabrun idtirari atau sabrun ikhtiyari? Mana yang paling utama? Ya? Ikhtiyari. Kenapa ikhtiyari yang paling utama? Ya. Yang paling utama betul ikhtiyari. Kenapa sabar ikhtiyari ini yang paling utama? Karena datangnya kembali kepada kita, pilihan kita. Berbeda dengan idtirari, karena itu suatu yang ditentukan oleh Allah, kita nggak bisa milih. Kita cuma berusaha dan berusaha. I'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, ya, terhadap apa yang Allah ciptakan dan berikan sebuah kemudahan bagi kalian semuanya. Ya, sehingga sabrun ikhtiyari dia lebih baik dibandingkan sabrun idtirari, alias lebih utama. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, mana yang terbaik atau mana yang paling utama antara sabar di dalam melaksanakan ketaatan dengan sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan? Mana yang paling utama di dua sabar ini? Hah? Mana yang paling utama? Oh, yang paling utama meninggalkan kemaksiatan. Betul. Ternyata disebutkan bahwa di antara sabar terhadap melakukan perbuatan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan, yang paling utama adalah sabar di dalam berbuat ketaatan. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa alasannya? Alasannya simpel. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena setiap kebaikan itu akan menghilangkan segala macam keburukan. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa ketika seorang tidak memiliki ketaatan, lebih mafsadahnya dibandingkan dia meninggalkan sebuah apa? Lebih mafsadahnya, lebih dorornya dibandingkan dia meninggalkan sebuah apa? Kemaksiatan. Ya. Kenapa? Karena seorang ketika dia mampu berbuat taat, insya Allah dia akan mampu meninggalkan sebuah kemaksiatan. Nah, bagaimana orang itu tahu bahwasannya ini maksiat? Kalau dia nggak pernah melaksanakan ketaatan. Orang tidak sholat, ya, tapi dia bersedekah. Masalah atau sedekahnya? Ya. Tapi dia nggak sholat,
Ya. Kira-kira keterima enggak itu ketika dia enggak sholat? Tidak keterima. Maka ketika berada di posisi itu, ya, kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan dia lebih utama dibandingkan kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu dijelaskan sampai sedetail seperti itu. Ya. Tetapi tetap bahwasannya seorang yang bertakwa sejatinya apa? Fi'lul ma'murat wa tarqi al-mahdurat al-manhiyat. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Tadi kita sedikit menggambarkan terkait dengan pembagian sabar, yang mana tadi kita sampaikan bahwasannya sabar terbagi menjadi dua. Sabar yang pertama adalah sabrun ikhtiyari, sabar yang merupakan sebuah pilihan, dan itu terbagi menjadi dua macam. Sabar di dalam menjalankan ketaatan dan sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan kita sampaikan bahwasannya sabar dalam menjalankan ketaatan itu lebih utama dibandingkan sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Karena seorang ketika memiliki sebuah ketaatan, maka insyaallah ta'ala dia akan bisa menghilangkan segala macam kemaksiatan. Akan tetapi ketika seorang tidak memiliki sebuah ketaatan, maka kerusakannya akan lebih besar, walaupun dia belum mampu untuk menjauhi segala macam kemaksiatan. Kemudian sabar yang kedua adalah sabrul ittirari, sabar yang dimana manusia tidak mampu untuk berhindar darinya. Dan ini adalah jenis sabar terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan sabar ikhtiyari itu lebih utama dibandingkan sabar ittirari. Karena setiap manusia dia mampu untuk memilih mana yang harus dia lakukan. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi pula disebutkan bahwasannya ketika seorang dalam kondisi terkena musibah kemudian diberikan sebuah nasihat untuk bersabar, ada sebagian manusia mengatakan bahwasannya itu adalah wasiyatun ajiz, wasiat yang melemahkan. Padahal disebutkan kata beliau hafizahullah ta'ala, ini merupakan sebuah hal yang sangat mengherankan. Bagaimana sebuah wasiat, yaitu wasiat kesabaran, wasiat yang datang dari Allah, wasiat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan wasiyatun ajiz, wasiat yang melemahkan manusia. Justru ini kebalikannya. Wasiat ini kata beliau wasiyatun nasih, wasiat dari orang yang pemberi nasihat, bukan wasiat seorang yang melemahkan orang yang terkena musibah. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Terlebih lagi kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa
setiap manusia tidak akan mampu berlepas dari segala macam musibah yang menimpanya. Dan setiap manusia tidak akan mampu berlepas dari masalah yang menimpanya. Dan mungkin juga manusia mampu melewati bekas-bekas daripada musibah yang ada. Dia bisa mengambil sebuah hikmah, dia bisa mengambil sebuah pembelajaran daripada sebuah musibah yang menimpanya. Dan itu tentunya bagi orang-orang yang bersabar. Orang yang tidak memiliki kesabaran, tidak akan mungkin dia mampu melewati musibah itu dan kemudian dia ambil sebuah hikmah. Contoh, ketika seorang terkena sebuah musibah, kemudian dia bersabar, kemudian dia mengembalikan semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibah yang menimpaku. Ketika seorang berdoa kepada Allah untuk tetap memohon kepada Allah, dicatatkan sebuah kesabaran, maka dia akan mengambil sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian contoh lagi, kata beliau hafizahullahu taala, bagaimana yang dilakukan oleh seorang ketika dia ditinggalkan oleh orang yang paling dia cintai. Dia ditinggalkan oleh ibunya, dia ditinggalkan oleh bapaknya, dia ditinggalkan oleh suaminya, istrinya yang paling dia tercinta, yang paling dia cintai di muka bumi ini misalnya. Apa yang dia lakukan? Sepatutnya yang paling dia lakukan, yang paling baik yang dia lakukan, yang paling berharga yang dia lakukan, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh lagi, ketika seorang diuji ketika kehilangan uang, apa suatu yang paling berharga bagi dia di dalam menghadapi ini semuanya? Dia bersabar kepada Allah, karena itu mendatangkan sesuatu yang paling terbaik bagi dia. Tidak ada sesuatu yang paling terbaik ketika seorang kena musibah, ketika seorang kena masalah, dia bersabar, serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika seorang diuji dengan sesuatu kemaksiatan, dengan sesuatu yang barangnya itu haram, kemudian dia tinggalkan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Orang yang ketika dia meninggalkan sesuatu itu, sesuatu tersebut bisa jadi sesuatu yang membahayakan, lillah, karena Allah Azza wa Jalla, maka sejatinya Allah akan ganti dengan sesuatu yang paling terbaik. Maka itulah yang harus dilakukan seorang muslim. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya pula Tazkiyatun Nufus, bagaimana sikap seorang mukmin ketika tertimpa sebuah musibah. Yang pertama adalah dia bersyukur. Orang kena musibah bersyukur. Bagaimana dia bersyukur dengan musibah tersebut? Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak baik,
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji hanyalah milik Allah atas setiap kondisi dan keadaan. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas setiap keadaan. Kalau mendapatkan hal yang baik, dia mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kesempurnaan menjadi kebaikan menjadi sempurna. Kemudian yang kedua adalah kondisi seorang mukmin ketika kena musibah dia sabar. Dan yang paling buruk disebutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa yang paling terburuk adalah seorang ketika kena musibah al-jaza, dia berkeluh resah. Dia berkeluh resah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pula ketika seorang atau kedua orang tua diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan anak yang durhaka, dan dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar anak ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang penurut. Dia nasihati itu anaknya, dia kasih bimbingan itu anaknya, dia kasih arahan itu anaknya. Akan tetapi lam yantafi', tidak ada manfaatnya. Bal istamarra ala uquqihi, akan tetapi terus dia di dalam kedurhakaan kepada orang tuanya. Dan tidak ada sebuah terapi yang terbaik kecuali sabar. Kecuali sabar. Karena tidak setiap orang yang soleh anaknya soleh lagi. Dan tidak setiap orang yang tidak baik anaknya tidak baik pula, belum tentu. Semakin tinggi keimanan seorang hamba Allah, semakin besar ujian dari Allah. Semakin ringan keimanan seorang hamba Allah, semakin ringan pula apanya? Ujiannya. Tetapi ingat, ketika seorang bersabar akan ujian Allah, irtafa'at manzilatuhu, dia akan naik kedudukannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita mendapatkan misalnya ada seorang yang dikenal sebagai seorang yang tokoh, kemudian tiba-tiba kok anaknya durhaka, kira-kira yang salah siapanya? Yang salah siapa? Bapaknya? Atau anaknya? Atau siapa? Tidak ada yang salah. Selama orang tua tersebut selalu memberikan arahan, selama orang tua tersebut memberikan bimbingan dan nasihat untuk dan menuju kebaikan, maka kok hasilnya beda. Kita bisa melihat sejarah para nabi. Ketika Nabi Nuh alaihissalam kurang apa? Kok anaknya durhaka? Nabi Lut kurang apa? Istri dan anaknya durhaka. Fir'aun kurang apa? Kok istrinya solehah kan gitu. Ya. Ini ujian masing-masing. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwasannya ketika ada orang tua mendapatkan anaknya durhaka padahal dia sudah melakukan hal-hal terbaik untuk kebaikan untuk anak, maka ini merupakan sebuah ujian yang siapa tahu ini bisa mengangkat derajat orang tua tersebut di hadapan
Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan bahwa kata beliau hafizahullahu taala, sejatinya kesabaran itu ya bersandar kepada dua hakikat yang sangat penting sekali. Yang hakikat pertama adalah dia harus mengetahui terkait dengan tabiatud dunya, tabiat hakikat dunia itu kayak apa. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla ketika manusia masih di dunia tidak menjadikan dunia itu darul jaza, tempat untuk mendapatkan sebuah balasan, dan bukan dijadikan dunia itu darul qarar, tempat untuk menetap selamanya, tidak. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan dunia itu darut tamhis wal imtihan, tempat seleksi dan tempat ujian. Itu dunia. Kita lihat di sekolah-sekolah itu yang masuknya misalnya 1000 orang, tapi yang diseleksi berapa orang? Mungkin yang diambil 200 orang ya. Itu hasil seleksinya. Tetapi seleksi yang dilakukan oleh manusia berbeda dengan seleksi yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dunia ini sebagai tempat seleksi mana yang paling terbaik menjadi hamba Allah sebagai ibadur rahman, dan sebagai ujian bagi manusia yang ketika dia itu melepaskan dunia ini, ternyata dia berhasil dan mendapatkan darul jaza wa darul qarar wa hiya al jannah. Selepas daripada dunia dengan ujiannya, dengan seleksi-seleksi yang ada di dalamnya, ternyata dia masuk ke akhirat dan dia Allah masukkan kepada sebuah tempat balasan yang terbaik dan tempat keabadian, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita lihat manusia itu tidak lepas ketika dia hidup di dunia dari ujian kepada ujian yang berikutnya. Sekarang kita lepas dari satu ujian, belum tentu kita tidak mendapatkan ujian. Pasti akan ada ujian yang berikutnya. Dan begitulah manusia. Ya, begitulah manusia. Kemudian yang kedua, hakikat yang kedua terkait dengan tabiatul iman. Tabiat keimanan. Kenapa? Karena keimanan itu adalah silatu bainal insani wa bainallahi azza wa jal. Keimanan itu hubungan antara manusia dengan Allah. Dan keimanan sesuatu yang paling berharga pula, yang Allah anugerahkan ke dalam hati manusia. Ya, ini keimanan. Keimanan adalah sebuah hubungan manusia dengan Allah, dan kemudian hubungan manusia dengan manusia pula. Ya. Itulah keimanan. Sehingga di sini bahwasannya ketika seorang mengetahui terkait dengan hakikat dunia, maka dia banyak bersabar. Dan ketika dia terkait masalah keimanan, maka menggapai keimanan butuh kepada kesabaran pula. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'an. Sehingga disebutkan bahwasannya seorang manusia ketika dia itu
kuat rasa harapannya untuk menggapai sebuah keutamaan dari Allah, untuk menggapai sebuah rahmat dari Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal yang mampu memberikan segala macam hajatnya, yang mampu mencegah dari segala macam kemadaratannya, maka ketika pengharapan yang kuat ini muncul dari manusia, kata beliau hafizahullah taala, taqwa ma'aha ubudiyatul insani li maulah, akan menguatkan sebuah penghambaan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika harapannya kepada Allah kuat. Ada sebuah ayat yang sering mungkin kita baca, yang dimana ayat tersebut berbicara terkait dengan Allah adalah tempat kita bersandar. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Allahus Samad. Tempat kita bersandar adalah Allah. Maka ketika kita tadi di awal, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang dia itu berusaha untuk memiliki sifat iffah, menjaga dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, maka Allah berikan sifat iffah tersebut. Artinya boleh enggak kita minta bantuan kepada manusia? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Seorang manusia boleh meminta bantuan kepada manusia yang lain yang dia mampu. Akan tetapi ketika dia itu melakukan dengan sendirinya dan dia mampu, itu lebih baik. Artinya dia menjaga diri untuk meminta bantuan kepada saudaranya. Disebutkan bahwa sebagian di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka ketika menaiki sebuah kendaraan kuda, ternyata jatuh dari tangannya sesuatu ke tanah. Mereka para sahabat tidak mengatakan nawilni, berikan kepadaku, ambilkan kepadaku itu. Tidak mengatakan itu. Padahal boleh enggak dia mengatakan kepada orang yang berada di bawah itu untuk mengambilkannya? Boleh. Karena ini sesuatu yang dimampu oleh manusia. Akan tetapi sahabat tersebut langsung turun dari kudanya, kemudian dia ambil. Dia ambil. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membawa sesuatu, dan sesuatu tersebut dilihat oleh kalangan sahabat yang lainnya, kok kelihatannya agak kesusahan membawa itu. Kemudian menawarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bantuan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya Abul Hasan, bisakah aku bantu engkau? Apa kira-kira jawabannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kira-kira apa jawabannya? Apa? Hah? Jika kau berkenan gitu. Enggak, jawabannya Ali bin Abi Thalib ternyata inna sahiba syai'i ahaqqu bihamli.
Pemilik sesuatu itu yang paling layak, yang paling berhak membawanya. Siapa pemilik itu? Ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada tadi orang menawarkan bantuan. Ya. Kalau kita ya sudah bantuan itu ya. Jadi sahabat radhiyallahu taala anhum ketika memang mereka mampu untuk tidak bergantung kepada manusia, mereka tidak mau bergantung kepada manusia walaupun itu dibolehkan. Ya. Dia tidak mau menjadikan sesuatu itu tergantung kepada manusia. Ya. Apalagi kepada sesuatu yang tidak dimampu oleh manusia. Ini lebih lagi. Sesuatu yang dibolehkan saja para sahabat tidak mau bergantung, apalagi sesuatu yang manusia tidak mampu melakukan itu. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang dia itu merasa cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Ya. Maka kita lihat ketika orang-orang mengira para sahabat orang-orang yang kaya, kenapa? La yas'alunan nasa ilhafa. Dia enggak mau minta-minta padahal dia membutuhkan. Pernah kita mendapatkan sahabat minta-minta? Pernahkah kita membaca dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana kondisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan mereka ahlus suffah? Yang ketuanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang dimana ahlus suffah itu sampai ada yang pingsan dalam sholatnya bukan karena apa-apa, karena kelaparan. Pernah mereka meminta-minta? Tidak pernah. Karena ingin menjaga itu semuanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesabarannya. Maka pernah pada suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dan juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ubtulina bisarra falam nasbir wa ubtulina bidurra fasabarna. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang dimana beliau pernah hidup dalam kondisi dua keadaan. Kondisi ketika beliau di kota Mekah dan beliau orang yang kaya raya di kota Mekah. Dan kondisi ketika beliau berhijrah, kondisinya apa? Kondisi miskin, tidak punya apa-apa karena harta harus tinggalkan di sana. Bahkan istrinya pun dia tinggalkan di sana. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami diuji dengan kemudahan-kemudahan dan kami tidak mampu bersabar. Pengennya apa? Pengennya macam-macam. Wa ubtulina bidurra fasabarna. Tapi kami di Madinah diuji dengan kesulitan, kesusahan dan kami mampu bersabar. Jadi kesulitan dan kemudahan itu apa? Ujian. Kapan kita mampu bersabar? Kalau kita kebalikannya, ketika kemudahan itu diperoleh oleh kita, maka kita mungkin bisa bersabar. Kalau kesulitan menimpa kita, kita mungkin belum bersabar. Jadi ternyata kesabaran itu bukan dalam kondisi kita kesulitan saja, akan tetapi kesabaran itu
ketika kita kondisinya dalam kelapangan dan dalam kemudahan, itu juga perlu untuk kita bersabar. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian disebutkan ada sebuah perkataan, kata beliau, fakama anna tam'ahu fil makhluq yujibu ubudiyatahu lahu. Sebagaimana seorang ketika dia itu berharap yang besar kepada makhluk, itu akan menuntun dia untuk jadi hambanya, untuk jadi budaknya. Kenapa? Karena dia tergantung kepada makhluk tersebut. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan salah satu di antara 3 perkara yang paling berat, apa kata Imam Syafi'i? Kalimatu haqqin inda man yukhafu wa yurja. Kita mampu berkata yang benar di hadapan orang yang kita takuti, dan di hadapan orang yang kita harapkan kebaikannya. Ya. Maka di sini seorang ketika bergantung kepada manusia, maka dia akan menjadi apa? Menjadi hamba manusia tersebut. Fayasuhu minhu yujibu ghinan qalbuhu anhu. Akan tetapi kebalikannya, ketika seseorang itu tidak mau bergantung kepada manusia, menyebabkan hatinya itu menjadi hati yang cukup dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mampu untuk berputus asa dari ketergantungannya kepada manusia, maka hatinya akan menjadi apa? Cukup dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah perkataan, istaghnin amman syi'ta takun nadhirahu. Jadilah kau itu menjadi orang yang merasa cukup dengan sendiri, ya. Takun nadhirahu, maka kamu akan menjadikan orang lain sebagai apa? Sebagai nadhir, sesuatu yang sama denganmu. Ya. Tapi kalau kita ngerasa bergantung kepada manusia, bagaimana kita mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ketika kita selalu bergantung kepada manusia? Kemudian yang berikutnya lagi, wa afdil ala man syi'ta takun amirahu. Dan kamu lebih mengutamakan diri sendiri dibandingkan orang lain. Artinya apa? Kamu gak usah terlalu bergantung kepada dia. Kamu harus tahu keutamaan kamu. Takun amirahu, maka kamu akan menjadi pimpinan bagi dia. Kamu gak mudah untuk diatur-atur oleh dia. Kenapa? Karena saya tahu posisi saya. Saya gak mau bergantung kepada dia. Kemudian yang berikutnya, wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Ini kebalikannya. Kebalikan daripada 2 tadi. Ya, ketika kau menjadi orang yang sangat butuh kepada siapa? Kepada orang yang kau kehendaki, takun asirahu, maka kamu akan jadi tawanannya. Ya. Jadi dikit-dikit kita butuh apa untuk pribadi kita, kemudian kita datang kepada orang tersebut, kita jadi apa akhirnya? Tawanan. Bukan orang yang bebas, bukan orang yang merdeka. Kita akan menjadi sesuatu yang terikat. Ya. Sebuah perkataan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah,
disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa innama ju'ila sabru khairul ata'i, dan sejatinya dijadikannya kesabaran itu sebagai anugerah pemberian yang paling terbaik. Kenapa? Li'annahu habsun nafsi an fi'li ma tuhibbuhu. Kenapa kesabaran itu menjadikan sesuatu yang paling terbaik, anugerah paling terbaik yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita? Karena seorang manusia mampu menahan diri atas apa yang dia inginkan. Ya. Keinginan manusia itu seperti apa? Keinginan manusia itu seperti apa? Keinginan manusia itu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Itu keinginan manusia. Maka ketika manusia mampu habsun nafsi, menahan dirinya untuk sesuatu yang dia inginkan, maka itu mampu kepada apa? Mampu bersabar di situ. Kemudian wa ilzamuha bi fi'li ma takrahu fil ajil, dan dia mampu untuk menekankannya dalam apa? Melakukan perbuatan yang dibenci fil ajil. Fil ajil, di waktu sekarang juga, ya. Dia mampu menahan sesuatu yang dibenci. Ya. Dia mampu untuk tidak mau melakukan sesuatu yang dibenci pada waktu itu juga. Mimma law fa'alahu aw tarakahu lata'adda bihi fil ajil. Kalau seandainya manusia itu melakukan apa yang dia inginkan, ya, kemudian dia atau meninggalkan sesuatu yang dia benci, ya, fil ajil, di masa yang akan datang, maka kesabaran itu tidak akan mampu menjadi sesuatu yang terbaik. Contoh, pokoknya saya pingin ini, maka harus saya lakukan, padahal belum tentu itu terbaik. Sehingga seorang ketika tujuannya adalah menguasai sesuatu tanpa dia melihat sebuah kemaslahatan ke depannya, maka ini akan mengakibatkan sesuatu yang mengganggu dan menghambat dia di masa yang akan datang. Ya, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu, yang dimana Amr bin As mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bolehkah aku menaklukkan negeri di sebelah saya sana? Ya. Apa kata Umar? Berhenti dulu. Jangan kau taklukkan lagi. Aku khawatir ketika negeri yang sudah ditaklukkan semakin luas, aku tidak mampu untuk menguasai, mengatur dan mengawasi siapa? Gubernur-gubernurku. Berhenti. Yang kamu lakukan sekarang adalah kamu jadikan rakyat-rakyat yang berada di bawahmu menjadi rakyat yang makmur. Ya. Bukan karena ketidakmampuan, mampu para sahabat untuk mengembangkan dan menaklukkan negeri-negeri yang lainnya. Mungkin kalau pada waktu itu di zaman Amirul Mukminin, ya, dibolehkan, ya, mungkin bisa sampai ke Indonesia itu. Ya. Tetapi khawatirnya ketika semakin luas kekuasaan, semakin tidak mampu untuk mengawasinya. Padahal kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kalau seandainya ada seekor kambing
dia tersesat dan dia tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya, maka aku khawatir aku akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kekhawatiran yang sangat luar biasa. Ya. Maka di antara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, biar orang-orang yang dimana ingin melakukan sebuah perjalanan, Umar bin Khattab itu apa? Memberikan sebuah arah. Ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Jadi sebenarnya siapa yang berikan arahan itu yang pertama kali? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi sebenarnya kita sekarang itu ngikutin warisannya siapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini arah ke Sragen, ini arah ke Solo, ini arah ke mana? Itu yang pertama kali yang membuat pada waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang meletakkan arah-arah tersebut ke daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya disebutkan kata beliau hafizahullahu taala, wahai saudaraku yang terkena ujian atau musibah, sejatinya di antara yang paling terbesar yang bisa membantu seorang hamba untuk bersabar dan untuk belajar bersabar. Nah, jadi di sini lihat bersabar dan belajar bersabar. Sehingga tadi mengatakan waman yatasabbar yusabbirullah. Orang yang belajar sabar maka dia akan Allah berikan kesabaran. Jadi kalau kita belum menjadi as-sabir, minimalnya kita jadi mutasabbir. Belum mampu untuk bersabar, kita menjadi orang yang belajar untuk bersabar. Kenapa? Karena seorang hamba ketika dia itu sabar dan belajar bersabar, maka dia senantiasa akan ingat kepada janji-janji Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bersabar. Apa janji Allah? Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sejatinya orang-orang bersabar akan disempurnakan pahalanya tanpa ada hitungan. Jadi kira-kira sabar itu ada batasnya apa tidak? Ada batasnya apa tidak? Tidak ada batasnya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Hakikat kesabaran itu apa? Ya sesuatu yang terus dia lakukan. Kalau dia tidak mampu bersabar, dia belajar untuk bersabar. Ya, maka salah satu contoh. Dan ini hadis ini insya Allah antum sudah mengetahui semuanya. Ketika ada seorang yang ditinggal mati oleh anaknya, kemudian dia meratapinya di kuburan anaknya, dilewati oleh Nabi dan para sahabatnya, dan Nabi mengingatkan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai wanita dan bersabarlah. Apa yang disampaikan oleh seorang wanita tadi? Innaka lam tusab bi musibati, engkau enggak tertimpa musibah sebagaimana musibahku. Ya. Kemudian Rasul lewat, tidak melanjutkan perkataannya. Para sahabat, ada seorang sahabat mengingatkan perempuan tersebut, tidakkah engkau tahu tadi siapa? Tidak tahu. Dia adalah Rasulullah. Maka wanita tadi langsung ingat dan kemudian menyusul Rasulullah SAW ke rumahnya, dan kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nggak tahu bahwasanya tadi yang ingatkan itu adalah engkau ya Rasulullah.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna sabra inda sadmatil ula. Kesabaran itu yang paling terbaik ketika dalam gebragan yang pertama, ketika seorang kena musibah. Itu yang paling terbaik. Ya. Itu namanya sabar. Bahkan disebutkan juga ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Atha, "Ya Atha, maukah aku tunjukkan kepada seorang wanita hitam yang di mana dia itu penghuni surga dengan kesabarannya?" Diceritakan bahwasannya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku terkena penyakit as-sara." As-sara ini adalah ditafsirkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, terkena kemasukan jin. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah sorok ini disebutkan dia terkena kayak penyakit, kayak bahasa kita tuh ayan kalau sekarang. Kalau dia kena penyakit tersebut, maka dia tersingkap auratnya. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku disembuhkan dari penyakit tersebut, dan disembuhkan dari gangguan setan." Maksudnya juga dari gangguan jin. Ya, ketika sar itu artinya dia terkena jin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada wanita tersebut, "Kalau kau meminta kepada aku untuk aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitmu, maka aku berdoa kepada Allah dan penyakitmu sembuh. Atau kamu bersabar akan penyakit yang menimpamu, walakil jannah, maka bagimu surga." Apa kata wanita tersebut? "Ya Rasulullah, aku pilih yang kedua. Aku bersabar dengan penyakitku dan aku berharap untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi aku minta ya Rasulullah satu." Apa? Ketika aku terkena musibah tersebut, penyakit tersebut, aku memohon kepada engkau ya Rasulullah, engkau berdoa agar auratku tidak tersingkap. Maka ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun meninggal dunia, maka dia pun dimasukkan ke dalam surganya Allah azza wa jalla, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di situ artinya kesabaran itu tidak ada batasnya. Itu hanya sebuah ungkapan saja, hilang kesabaranku. Ya, itu sebuah ungkapan. Sejatinya hakikat kesabaran la yang tidak akan pernah terputus, tidak terbatas. Ya. Kemudian disebutkan pula, kata beliau hafizahullahu taala, bahwa kesabaran itu permulaannya adalah sa'bun syadid, sesuatu yang sangat sulit permulaannya. Ya, orang kena musibah kok bersabar, kan begitu. Tapi lihat kata beliau, wa fintihaihi sahlun hamidul awaqib, akan tetapi di akhirnya akan memunculkan sesuatu yang mudah dan hamidul awaqib, sebuah akibat yang baik. Itu dari kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sehingga ada pepatah mengatakan, was-sabru mislus mihi murrun madaqatihi lakinnahu
lakinna awaqibahu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti namanya, pahit rasanya, akan tetapi akibat akhirnya ahla minal asal, lebih manis dibandingkan apa? Madu. Itu sabar. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an, kesimpulan yang beliau sampaikan terkait dengan masalah anugerah kesabaran yang luar biasa, anugerah yang terbaik ini, kata beliau, fas-sabru idzan yahtaju minna ila sabrin. Ya, kalau begitu kesabaran membutuhkan dari kita kepada kesabaran. Ya, jadi kesabaran membutuhkan kita untuk bersabar, sebagaimana keikhlasan membutuhkan kepada keikhlasan. Ya, sehingga disebutkan man syahida ikhlasahu ikhlasa faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Ya, itu persamaannya. Orang yang menyaksikan dirinya sudah ikhlas, sejatinya dia butuh kepada keikhlasan. Kesabaran sejatinya membutuhkan kita kepada kesabaran. Dan khalasatul qaidah, ringkasan kaidah dari kaidah yang ke-18 ini, beliau hafizahullah taala mengatakan, kullul ibadat taftaqiru ila sabri. Seluruh ibadah membutuhkan yang namanya sabar. Orang sholat itu butuh sabar. Ya, kadang mungkin mohon maaf, ya misalnya imamnya enggak cocok, ya butuh sabar. Kecepatan butuh sabar. Kelamaan butuh sabar. Ya, puasa itu juga sama, butuh kesabaran. Semua ibadah itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Kemudian yang kedua, al-hayatu tubiat ala qadarin wa man la sabra lahu kaifa ya'ish. Dunia itu penuh dengan kekeruhan. Kalau enggak ada kesabaran, bagaimana kita bisa hidup? Ya, apakah kita akan mendapatkan orang itu baik semua kepada kita? Tidak. Maka orang kalau enggak sabar, gimana dia bisa hidup? Maka hidup di dunia butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, in lam tasbir fala yafutannaka tasabbur. Kalau kita ini enggak mampu untuk bersabar, maka jangan pernah kita hilangkan yang namanya at-tasabbur. Belajar sabar. Kalau belum bisa sabar, belajar sabar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata beliau hafizahullah taala, as-sabru rasidun maftuhun minas sawabi bighairi hisab. Kesabaran adalah sebuah investasi yang terbuka berupa pahala yang tanpa ada hitungannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Itulah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala terkait dengan kaidah yang ke-18 yang bertema sabar adalah anugerah yang paling terbaik atau pemberian Allah yang paling terbaik. Maka kalau kita tidak mampu bersabar, maka kita belajar untuk bersabar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi ini sudah dijawab ini ya pertanyaannya. Assalamualaikum, saya mau tanya, apakah sabar ada batasnya? Tadi kita sampaikan kesabaran tidak ada batasnya. Kalau kita nggak mampu bersabar, belajar bersabar. Kemudian doa agar kita tetap bersabar menghadapi orang yang menghina dan menzalimi kita. Doanya gampang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah,
Aku berlindung kepada engkau dari apa? Kesedihan masa lalu dan kesedihan yang akan datang. Ya, kesedihan itu datangnya dari siapa? Dari beraneka ragam. Bisa kesedihan datangnya di orang lain yang menyebabkan kita bersedih, atau bisa jadi dari keluarga kita, atau bisa jadi dari diri kita sendiri. Maka mohon kepada Allah azza wa jalla, ya, minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal zubni wal bukhal, wa min golabatid daini wa qahri ar-rijal. Ini Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Ya. Sebagaimana kita tahu pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya, yang sebelumnya, ada kebahagiaan yang ideal, ya, tetangga baik, kendaraan baik, rumah luas, istri yang soleha. Itu kebahagiaan yang ideal. Ada kebahagiaan yang minimal, kondisi sehat di pagi hari, aman di pagi hari, punya makanan pokok di rumahnya, ya, nah, sehat badannya. Itu sebuah kebahagiaan apa? Yang minimal. Tapi kebahagiaan ideal dan minimal itu ada apanya? Rintangannya. Maka Nabi SAW di dalam menggapai sebuah kebahagiaan, beliau memperbanyak doa tadi, berlindung dari 8 macam ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, wa minal ajzi wal kasal. Ajzi itu apa? Sikap lemah, wal kasal, sikap malas. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW berlindung kepada Allah, wa minal jubni wal bukhl, dari sifat penakut dan sifat bakhil. Dan Nabi SAW mengatakan, innal walada majbanatun mabkhalatun wa majhalatun. Sejatinya anak itu bisa menjadikan manusia pengecut, menjadikan manusia bakhil, menjadikan manusia bodoh. Anak, ya, karena semuanya demi anak. Sehingga dia bodoh, dia pengecut, dan dia bakhil. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, apa kata Nabi SAW berlindung kepada Allah? Wa min galabatid daini wa qahrir rijal. Banyak utang dan apa? Dikuasai oleh orang, di bawah kekuasaan orang. Dia nggak bebas. Maka tadi pengen bebas, jangan terlalu tergantung kepada manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla, dan kita diberikan kesabaran. Minimalnya kita bersama-sama belajar bagaimana bersabar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.